bumi, langit beserta isinya hanya kepunyaan Allah. Tak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan dan ketakutan. Karena keterbatasan itu menyakitkan dan menghamba pada ketakutan hanya akan memperpanjang barisan perbudakan. Jangan pernah berhenti berjuang. Jangan pernah menyerah. Jalani proses demi proses. Semakin sulit, semakin manis kemenangannya. Karena apa yang membentuk kita dalam proses itu jauh lebih penting daripada impian itu sendiri. Menggali potensi diri, membangun karakter, menumbuhkan keberanian, memperkuat keyakinan, mengembangkan kreativitas, membuka pola pikir, memperluas sudut pandang, memperbanyak wawasan, melebarkan jaringan, kobarkan semangat, mantapkan langkah, bulatkan tekad, satukan visi misi. Pastikan di hari-hari ke depan kita akan menjulang tinggi dan memberi manfaat untuk banyak orang. Ayo bersama-sama kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Punya rasanya ada di mana? Ada rasa nggak? Di saat bawah ini. Ini maknanya syarat loh dengan makna. Kenapa isi di sini tidak pernah dipahami, tidak pernah dicerna. Karena hanya dibaca pun tanpa melibatkan rasa. Ini hal sepele, hal kecil. Ya. Coba belajar. Karena saya lihat dari mulai setiap opening ini, saya belum mendapatkan orang yang bisa bawa ini dengan rasa. Saya tuh nggak mau, jadi hal sepele pun itu harus ada. Ini revolusi mental loh, bukan acara apa gitu loh. Smart Team! Smart Team! Siapa kamu? Smart Team! Smart Team! Siapa kamu? Maksa ya? Kalau enggak duduk-duduk. Yang nyuruh duduk siapa emang? Semangat baru! Masih ada beberapa yang enggak bersuara. Semangat baru! Oke, tepuk tangan. Gitu dong. Jadi semangatnya dulu di awal itu yang harus dapat. Jangan ngelempem. Ya. Nah jadi ayo kita kembali lagi kepada kobaran semangat kita. Memang kita itu punya tujuan ada di sini. Kita di sini bukan orang-orang pecundang. Kita di sini bukan serentetan orang-orang pengecut. Kita adalah sang pemenang. Itu yang paling penting. Jadi tanamkan dulu bahwa kalian datang ke sini, kalian adalah sang pemenang. Bukan pecundang. Kalau mau jadi pecundang, bukan di sini tempatnya. Di sini tempat-tempat orang yang kreatif, tempat orang yang penuh dengan inisiatif, tempat orang yang punya mimpi besar, dan juga punya nyali untuk merealisasikannya. Di sini tempatnya. Kalau kita tidak punya nyali untuk merealisasikan impian kita sendiri, jangan pernah datang ke sini. Ini adalah calon pengusaha, bukan calon pekerja, bukan pekerja abadi. Jadi di sini tidak ada karyawan tetap, ya kan? Saking tetapnya itu seumur hidup, enggak. Di sini tidak ada. Di sini hanya 5 tahun setelah itu berangkat jadi pengusaha. Dirikan perusahaan sendiri, buka lapangan pekerjaan, dan jadilah manusia yang bermanfaat. Di sini tempatnya. Kenapa di sini menerima tanpa syarat? Kenapa siapapun datang di sini tidak ditolak? Apakah perusahaan ini sudah punya finansial yang mapan? Apakah perusahaan ini sudah punya keuangan yang banyak? Belum. Karena PT Cipta Cerdas Mandiri ini
Bukan perusahaan yang ingin memperkaya diri. Tapi ini perusahaan yang memang disiapkan oleh Tuhan untuk wadah kita semua. Jadi perusahaan ini bukan milik siapa-siapa, hanya milik Tuhan. Dan juga bukan milik saya. Jadi milikilah rasanya bahwa kita ini dikasih peluang oleh Tuhan. Dikasih wadah oleh Tuhan. Itu tandanya Tuhan itu sedang mengabulkan doa kita. Yang semua ya, hampir ya, 99,9% yang datang ke sini karena keterpaksaan. Sudah tidak ada jalan lain. Benar nggak? Ya kan? Ada yang terlilit hutang, ada yang trauma, ada yang udah nggak ada lagi di tempat lain tuh udah nggak diterima. Benar nggak? Benar nggak? Yang datang ke sini adalah orang-orang yang bermasalah, orang-orang sakit yang memang butuh rehabilitasi. Sadar nggak sih? Sadar nggak? Kalau kita semua itu sakit semua. Ya nggak? Di sini nih semua terpaksa untuk datang. Karena udah nggak ada lagi jalan lain, hanya satu ini yang terbuka. Apakah ini hasil dari kalian? Ataukah karena kalian kenal sama saya terus nanti kalian bisa masuk sini? Bukan. Tapi karena Tuhan menggerakkan kalian untuk datang ke sini ya, sebagai tanda bahwa Tuhan sedang mengabulkan doa kalian. Saya nggak tahu kalian sebelumnya berdoa apa. Atau saya pun tidak tahu di saat kalian sebelum ada di sini, kalian sedang menjalani proses apa di luar sana. Sadar ya kalau orang sakit ya. Ya kan? Tapi orang sakit yang pengen sembuh. Cuma alhamdulillah sampai detik ini, paling sembuh itu hanya dirawat jalan. Belum ada yang benar-benar sembuh. Apakah obatnya generik yang dipakai? Atau orang-orangnya yang susah diobati gitu loh. Tapi itu adalah suatu hal yang memang bukan CCM yang memberikan. Nah itu jalannya Tuhan. Tuhan yang mengirim kita ke sini. Ini wadahnya. Mau itu syariatnya melalui siapa, syariatnya seperti apa, yaitu adalah bentuk ikhtiar kita sebagai manusia. Tapi yakinlah kita datang ke sini, ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Kalau kita sudah memahami bahwa kita ini berada dalam rencana Tuhan, berada dalam pengaturan Tuhan, harusnya rasa syukurnya yang lebih tinggi. Bukan mengeluhnya yang dikedepankan. Rasa syukurnya yang memang jauh lebih tinggi. Jadi jangan datang ke kantor dengan yang tadi baik-baik nggak ada kerutan 7 di kening gitu kan. Atau yang tadi mukanya sumringah sampai kantor itu cemberut sampai dilipat-lipat. Nah itu adalah salah satu bentuk tidak bersyukur. Jadi yang harus kita pahami bukan masalah perusahaan ini masih kecil ataupun sudah besar, bukan itu. Tapi inilah jalan, inilah wadah yang diberikan Tuhan atas pengabulan doa kita. Tuhan tidak mengabulkan secara instan. Hari ini kita minta kaya, langsung kaya. Hari ini kita minta dilunasin utang, tiba-tiba langsung utangnya lunas. Enggak seperti itu. Jadi cara Tuhan mengabulkan doa hambanya adalah melalui hamba-hambanya lagi yang lain. Dan itu ada proses. Tidak ada yang instan. Ya kan sudah pada tahu bahkan mie instan pun masih tetap butuh proses. Kecuali bagi yang malas, ya langsung dimakan. Sampai bungkus-bungkusnya. Ya kan? Mie instan pun ada proses. Jadi kalaupun sekarang kalian bagi yang baru datang, jangan pesimis, di sini tidak ada junior senior. Di sini semua sama. Mau apapun keadaan perusahaan, saya tidak pernah nolak siapa yang datang. Jadi siapapun itu. Entah itu dari lingkungan keluarga, entah itu dari antah berantah gitu kan. Entah itu dari manapun. Siapapun yang didatangkan Tuhan ke sini, saya yakin Tuhan selalu punya maksud.
Jadi mau casingnya seperti apa, mau dia ada skill atau enggak, mau dia punya pendidikan atau tidak, itu tidak peduli. Saya tidak menghiraukan itu. Yang saya hiraukan adalah dia punyanya Allah, dia punyanya Tuhan. Yang digiring ke sini, Tuhan pasti punya maksud. Maksud baik untuk ke perusahaan dan maksud baik untuk orang itu sendiri. Karena saya belajar untuk selalu berprasangka baik. Saya belajar untuk selalu berharap yang baik-baik. Karena kenapa saya sampai ke titik ini? Walaupun titik ini belum apa-apa. Masih jauh ke depan, masih panjang perjalanan untuk naik, masih banyak tangga yang harus dilewati lagi. Tapi saya sudah bersyukur. Minimal saya keluar dari zona miskin. Minimal saya keluar dari zona yang penuh dengan penderitaan. Kalau dulu kan serasa hidup tuh paling menderita sendiri. Karena hidup ngeluh tiap hari. Karena saya sendiri melakukan perjalanan hidup secara otodidak. Apa niat di awal? Niat di awal hanya karena saya bosan miskin. Hanya itu aja. Saya bosan hidup miskin di saat saudara mau minta duit, saya nggak punya duit. Di saat nyokap gue minta beliin nasi uduk yang harganya cuma 2.000, itu pun gue nggak bisa beli gitu loh. Jadi karena bosan hidup miskin, kenapa saya bilang bosan? Karena dengan miskin saya nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau saya keluar dari kemiskinan itu sendiri, saya bisa melakukan banyak hal. Banyak halnya apa? Yaitu untuk menuju atau sedang berproses menuju cita-cita tertinggi adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Saya seperti inilah adanya, casing saya seperti ini. Biarkan orang lain menilai apapun tentang saya. Tapi yang saya pastikan adalah saya berjalan pada kebenaran. Dan yang saya pastikan adalah saya mau pulang bawa bekal. Hanya itu. Saya kepengen kalian yang ada di sini adalah bagian dari saya. Adalah keluarga saya, saudara saya, sahabat saya. Tugas saya adalah menjadi petugas. Menjadi alatnya Tuhan untuk tadi kita sama-sama berbenah diri. Kita sama-sama harus berani bermimpi. Harus berani menjalani hidup dengan jiwa pemenang. Dengan nyali yang lebih besar lagi. Dengan keberanian yang luar biasa. Karena kita semua punya hak untuk sukses. Gak peduli lu dari anak siapa. Gak peduli lu dari keluarga mana. Gak peduli lu punya ijazah atau enggak. Atau lu sekolah atau enggak. Gak peduli. Karena itu bukan syarat untuk sukses. Syarat untuk sukses adalah di saat lu bisa meyakini diri bahwa kita itu di dunia ini hanyalah sebagai petugas. Hanyalah sebagai alat. Jadi kalaupun kita sukses bukan karena kita. Andilnya kita itu atau perjuangannya kita hanya di doa dan ikhtiar. Yang berkehendak, yang mengizinkan atau yang mengatur itu semua hanyalah Tuhan. Makanya saya sedih kalau ngelihat kalian melempem. Ngelihat kalian tidak berprogres, terjebak dengan proses itu sendiri. Kalau ditanya, ya saya sedang berproses. Tapi tidak pernah menyadari apakah di dalam proses itu saya bertumbuh atau tidak. Yang akhirnya kita hanya stuck di tempat. Kita merasa sudah melangkah jauh, padahal kita cuma jalan di tempat. Nggak melangkah kemana-mana. Jadi kalau kita memang yakin kita punya Tuhan, keyakinan itu tanamkan. Tanamkan di dalam 5 dimensi tadi. Di dalam niat, di dalam ucapan, pikiran, perasaan, dan tindakan. Tanamkan bahwa kalian benar-benar yakin. Bahwa kalian benar-benar bersahadat. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Atau apapun lah sebutannya, baik itu di agama-agama lain. Nah itu yakin nih. Jangan sampai kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Tuhan mengatur segalanya di alam semesta ini. Tapi untuk makan besok kita sudah khawatir.
Untuk masa depan anak kita sudah khawatir. Untuk menjalankan tugas saja atau job desk kita sehari-hari kita sudah penuh dengan kekhawatiran, sudah penuh dengan ketakutan. Itu sama saja kita menghina Tuhan. Jadi menghina Tuhan bukan mesti harus mencaci maki atau menginjak-injak kitabnya. Tapi dengan khawatir aja akan hidup kita, khawatir aja dengan urusan perut kita, kita sudah menghina Tuhan. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Ini berdasarkan apa yang saya jalani. Berdasarkan apa yang sudah saya praktekkan dan saya buktikan sendiri. Bahwa benar, dan saya bersaksi atas kebesaran Allah. Saya percaya alam semesta ini punya hukum dan sistemnya. Saya percaya mau itu kita agama apapun ataupun tidak beragama, kita hanya makhluk Tuhan. Hanya makhluknya Allah. Itu yang saya yakinkan. Kenapa di sini kita harus menegakkan toleransi? Kita harus mendirikan Bhinneka Tunggal Ika ada di sini. Jadi saya tidak memandang suku, saya tidak memandang agama, mau punya agama, mau punya kagak, itu urusan dia. Bukan urusan saya. Tapi tugas kita adalah saling menghargai, saling selamat menyelamatkan antar sesama makhluk Tuhan. Hanya itu. Untuk mencapai ke pola pikir seperti ini, saya pun melewati banyak tahapan, banyak latihan. Di awal saya baru memikirkan diri saya sendiri. Akhirnya saya mulai memikirkan keluarga, keluarga yang ada di depan mata saya. Setelah itu memikirkan keluarga besar. Setelah itu baru berpikir tentang orang lain di sekitar. Setelah itu berpikir lagi lebih luas lagi. Dan saya sekarang sudah berpikir tentang bangsa dan negara. Bahkan sudah berpikir bagaimana ikut andil menyelamatkan bumi. Itu semua bertahap. Jadi bukan karena saya lebay, bukan. Tapi itu yang saya rasakan. Nah inilah yang saya maksud. Dan saya sadari bahwa oh ternyata saya selama di sini saya bertumbuh. Baik keimanan saya bertumbuh, baik mental saya pun bertumbuh. Yang tadinya saya penuh ketakutan, yang tadinya saya penuh pertimbangan, saya pun sama. Saya pun pernah ngeluh, saya pun pernah putus asa, saya pernah nyerah. Tapi saya tidak pernah sampai mau mengakhiri hidup, itu nggak pernah. Karena 1000 kali saya gagal, 1001 kali saya bangkit. Jadi rugi kalau hanya stuck di sana. Hanya stuck di posisi kalian sekarang. Yang masih perhitungan untuk menaikkan skill sendiri aja penuh perhitungan. Untuk mengupgrade diri aja penuh keperhitungan. Masih terjebak dengan kemalasan. Masih nyaman dengan ketidakpercayaan orang lain. Tidak suka dikritik. Tapi kenapa selalu berada dalam ranah yang memang akan menuai kritik. Nah coba mulai berpikirnya secara sederhana. Kalau kira-kira yang rumit itu bikin kusut. Jadi yang sederhana aja. Itulah kenapa kita butuh move in. Ada hijab gak di dalam diri kita? Ada penghalang gak antara diri kita dengan Tuhan? Apakah kita hanya berkata baik itu hanya di mulut? Tapi di hati kita sebenarnya banyak kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan iri dengki. Yang akhirnya itu menjadi penutup, menjadi hijab. Ingat, alam semesta ini punya hukum dan sistemnya. Kalau kita tidak selaras dengan hukum dan sistemnya, berarti kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari alam semesta. Kita itu kurang kepo kesananya. Keponya kita adalah melihat orang lain, mengomentari orang lain. Sementara karena sibuknya kita mengomentari orang lain, kita lupa, kita terjebak bahwa kita
tanpa sadar hanya berada di tempat itu aja dari dulu. Kita selalu diribetkan atau diruwetkan dengan kebutuhan pribadi kita. Kalau dalam keseharian kita hanya berpikir tentang kebutuhan pribadi, berarti rezeki yang datang tuh kecil, hanya cukup buat pribadi. Saya mau baik kepada semua orang. Itu alam semesta pun sesuai dengan hukum dan sistemnya akan mengirimkan. Karena yang kita siapkan tadi wadahnya besar. Itu sederhana, tapi paling sulit untuk kalian praktekkan. Ya kan? Paling sulit untuk dipraktekkan. Padahal sangat sederhana sekali. Kenapa sulit? Karena belum bisa puasa. Yang harusnya memang puasa itu setiap hari mengendalikan diri. Sehingga kita selalu berada di titik nol. Atau kita selalu berada di titik tenang. Kalau kita tenang, berarti kita sedang bersyukur kepada yang punya. Kalau kita tenang, Tuhan pun akan memberikan petunjuk dan kita peka dengan petunjuk itu. Tapi kalau kita dalam keadaan marah, kita dalam keadaan panik, kita dalam keadaan susah, merasa orang yang paling menderita sendiri, itulah hijab. Kenapa doa kita merasa kayak lambat dikabulkan? Dan kenapa rezeki kok harusnya udah dikirim ke kita kok di cancel? Kan yang bisa membolak-balikkan hati konsumen itu, ya kan? Dia bisa membeli rumah melalui kita, kan atas kehendak Tuhan, atas izin Tuhan. Tidak ada apapun di alam semesta ini tanpa seizin Tuhan. Berarti apa yang perlu saya lakukan? Berarti saya harus melapangkan dada. Berarti saya harus meluaskan lagi wadahnya. Agar Tuhan juga memberikan sesuai dengan wadah yang saya siapkan. Paham nggak? Sematin. Sematin. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya sehat, penuh semangat, percaya diri dan luar biasa. Itu afirmasi loh sebenarnya. Penanaman pikiran positif ke alam bawah sadar kita. Asal di saat mengucapkan itu dengan rasa. Kalau itu setiap hari kalian amalkan atau ucapkan terus setiap hari, itu akan terasa dari dalam itu. Tapi kalau itu udah kelihatan bagaimana mau tertanam di alam bawah sadar. Kalau mengucapkannya pun tidak pernah melibatkan rasa. Hanya berdasarkan intonasi orang yang mengajak yel-yel. Ya kan kalau dibilang semangat, sematin, semangat. Jadi kalau orang lain lemas, situ ikutan lemas. Orang lain tidak semangat, ikutan tidak semangat. Orang lain malas, ikutan malas. Orang lain masuk ke jurang, ikut masuk ke jurang. Harusnya di saat ngelihat orang lain itu malas, kita harus jadi patokan. Ini orang malas, apa hasilnya di dia? Di saat dia melakukan kemalasan, apa yang dia dapat? Sudah tahu yang dia dapat, tidak percaya, peluang tidak ada, rezeki jadi sempit, dan tidak disenangi orang lain. Masih diikuti. Yang salah siapa? Ya kan? Sudah tahu itu seperti itu gitu. Sudah tahu mau membawa kita pada kehancuran. Masih kita ikuti. Tapi giliran ngelihat orang yang rajin, penjilat itu orang. Ya kan? Cari muka itu orang. Pencitraan. Itulah hijab. Itulah yang menghalangi kita. Tapi kadang tanpa sadar terus menerus kita lakukan. Sehingga kita lebih kenal dengan orang lain dan asing dengan diri sendiri.
Terus setelah itu menyalahkan takdir. Takdir tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah menuliskan nasibnya kamu jadi orang miskin ya. Kamu cukup jadi pemulung aja seumur hidup kamu. Nanti karena kamu tidak punya amal ibadah, nanti kamu masuk neraka. Saking maha baiknya Allah, Allah memberikan kita kebebasan berkehendak. Kebebasan untuk memilih mau ke arah neraka atau mau ke arah surga. Saking penuh kasih sayangnya Tuhan. Dan itulah akhirnya, orang ini, kita tahu orang ini dapat duitnya haram misalnya kan. Kita pun mengikuti seperti itu. Kalau nggak kebagian baru protes. Kalau kebagian diam aja. Nah coba kembali lagi. Kembali lagi pada dasarnya. Bahwa bumi, langit beserta isinya hanya kepunyaan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak mampu apa-apa. Dengan terus memposisikan diri seperti itu, kita berada di titik nol. Kita berada di dalam kosong. Kosong itu adalah tanpa batas. Karena kosong itu isi itu adalah kosong.